warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman juga. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang sensitivity. Karena kalau menggunakan depresi Sudah. saya untuk membatasi pertama dengan pengenalan swag, yang kedua kalau bisa mengisi dengan chat, yang terakhir adalah menempelkan promosi kalau ketiga. Kemudian dari kesimpulan percobaan sensitivity ini, sensitivity ini apabila menggunakan penyangga di bagian tengah atau bagian imbangnya. Di keempat sisinya diberi penyeimbang berupa tali atau banyak sebagainya. Kalau kita pakai rantai, soalnya biar kuat. Penyebabnya adalah kekomplainan antara alas dengan tutup. Apabila panjang lebar atau ukurannya berbeda, maka pasti apakah bisa dipastikan akan jomplang. Makanya alas tutupnya itu harus sama. Kemudian ukuran penyangganya juga harus sama. Karena apabila kalau ukuran penyangganya tidak sama, nanti bisa berdiri, cuma miring, terlalu miring, juga tidak bisa berdiri. Lalu berikutnya tensibility menggunakan hukum 1 Newton yang berbunyi suatu benda tidak akan bergerak selama gaya yang bekerja padanya adalah 0, atau suatu benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak jika tidak ada gaya lain yang memberikan pengaruh. Tensibility ini menggunakan gaya tarik di bagian penyeimbangnya di 5 titik 1, 2, 3, 4, 5. Namun titik utamanya berada di rantai yang kecil. Kesimpulannya dari ini volume balok menggunakan rumus 4 P kali L kali T, yaitu panjangnya 39,4, kemudian juga kali 39,4, volumenya sama dengan terus dikali sama tingginya yaitu 52 cm. Kemudian volumenya menjadi 4. Jadi P kali N ini tadi dikalikan dulu, kemudian ketemu hasilnya yaitu 1552,36, kemudian dikalikan dengan tingginya yaitu 52 cm, dan hasilnya ketemu yaitu 80.722,72 cm per 3. Kemudian dose persesinya menggunakan rumus S kali S atau S kali putih, isinya 39,4 dikali 39,4 menghasilkan luas 1552,36 cm persegi. Terima kasih untuk sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu kan. Oke, kapan volume balok dan luas persegi itu digunakan di tensigrity yang kamu buat? Baik, Siva, terima kasih atas pertanyaannya. Digunakan kapan? Ketika kami mengukur ini kan awalnya bentuk persegi
panjang. Kami ukur, kami belah jadi dua, di mana cahayanya antara alas dan tutup ini seimbang. Kemudian kemudian apa lagi? Kan segede ini masih, kalau di matematika ya masih seperti bangun ruang, makanya kita menggunakan volume itu. Contohnya yang milik kami ini bangun ruang ini kalau Apakah itu bisa disebut bangun ruang? Kenapa? Nah, begitu kayak gini nih, ini kan ada tekanan dari atas. Otomatis rantai ini itu akan dari 4 sisi ini akan menyeimbangkan. Terus fungsinya ini apa kalau mungkin ada yang bertanya? Fungsinya rantai yang pendek. Untuk fungsinya rantai yang pendek ini untuk sebagai penahan dari tegangan. Jadi ini kan tegangannya dari penyangga yang ini. Kemudian ditambahi beban, akhirnya penyangga yang ini turun. Untuk rantai ini bertugas untuk menyangga penyangga yang ini agar tidak jatuh. Kalau yang keempat sisi ini fungsinya agar tidak jomplang ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke belakang. Kalau itu kan dari beban, ada daya ke bawah. Kalau daya ke bawah itu masuk nggak dalam konsep sensitivity? Iya nih, soalnya sensitivity itu dasarnya menggunakan hukum 1 Newton. Selain itu ada lagi? Kemudian menggunakan prinsip keseimbangan. Jadi kalau misalnya nggak seimbang, ya bisa dikatakan sensitivity itu gagal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, juga perhatiannya dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.